Jadi kita perlu ada perbaikan. Nah, perbaikan itu dirunut. Apakah ada kesalahan, apakah ada koreksi, karena sistematis, jadi mundur ke belakang itu bisa diambil. Begitu. Oke, kemudian pentingnya PME, sebetulnya ini hanya untuk memastikan dunia ini tidak pasti sebetulnya. Besok itu juga kita nggak pasti. 3 menit kemudian juga kita nggak pasti. Ya, kadang-kadang manusia pengen menentukan ini kepastian. Pokoknya harus pasti. Pasti itu hanya menyatakan kita oke, gitu. Dan juga hasilnya dapat diamalkan. Nah, pasti dapat dipercaya seperti halnya begini, contoh. Kalau saya periksa glukosa darah UCT misalnya 120, itu nilai sebenarnya apa bukan? Kalau saya periksa itu. Dan saya periksa lagi misalnya kolesterolnya pandemi. 400 misalnya. Jadi pada ini makan sate kambing tadi banyak ya pagi-pagi dan itu nggak kurban. Nah, apakah itu nilai sebenarnya atau bukan? Nah, itu kan perlu ada apa istilahnya ada jaminan ya bisa menjawab bahwa nilai yang saya keluarkan tadi di laboratorium itu bukan nilai sebenarnya. 120, 400, itu yang mati terakhir 7,5 misalnya, yang tinggi-tinggi abnormal gitu ya. Itu sebetulnya bukan nilai sebenarnya, tetapi dia itu adalah nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Nah, beda ya. Dia bukan nilai sebenarnya, tetapi itu adalah nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Makanya ada presisi akurasi. Kalau itu nilai sebenarnya nggak usah ada proses saturasi, langsung aja bener gitu. Dan tapi kita nggak tahu sebenarnya kita ini berapa. Itu kan hanya cuplikan dalam 1 mikron, apa 1 mili ya, atau berapa mili. Itu kan yang sampling representatif sekian dalam 3 mili darah itu sebetulnya. Tapi dalam seluruh tubuh nggak segitu. Hanya saja kita paling mendekati sebenarnya. Nah, PME itu ketika kita menjaminkan itu percaya baik orang petugas stakeholder yang di pemerintah, apalagi masyarakat, bahwa hasil yang dikeluarkan ini adalah benar, gitu. Jadi kita ini yang dianggap itu maksudnya seperti itu dan memastikan ya, terutama untuk meningkatkan keselamatan pasien, bukan misalnya jangan sampai salah diagnosis. Sebelum ini pun kita sudah melalui TNI, teman-teman mutu internal untuk menjaga pasien itu atau hasil yang kita keluarkan pasien itu tepat. Ya. Dan juga ini kebetulan saja sehingga seluruh kepentingan untuk pemantapan mutu baik internal itu ada, pemantapan untuk eksternal itu juga ada, kebetulan sesuai lab ya, itu kan ditanya mulai internal, pelaksanaannya seperti apa, evaluasi dan seterusnya, dan TNI juga sama, hasilnya siapa, plan siapa, dan seterusnya. Jadi itu yang menjadi pentingnya TNI untuk pengelola pemilih. Nah sekarang tujuan dan manfaat strateginya, di sini meningkatkan presisi akurasi. Kita tahu definisi akurasi adalah akurasi itu adalah selisih hasil pengukuran ya dengan nilai sebenarnya. Jadi hasilnya nilai sebenarnya berapa, selisihnya kita tidak boleh terlalu jauh. Kalau presisi itu kedekatan, jadi kedekatan hasil pengukuran berulang. Jadi kalau dia semakin dekat, berulang-ulang dekat, semuanya berarti itu sangat-sangat presisi. Walaupun bergeser enggak dengan agak jauh dengan target, berarti tidak presisi. Dan ini di PNG akan lebih bagus ya. Nah, kalau strategi PNE berfokus pada peningkatan akurasi hasil pengujian, ini untuk nggak bisa diinterpretasikan oleh klinisi terutama ya, yang benar dengan diagnosa yang tepat. Kadang-kadang pemeriksaan lab itu ada yang berdiri sendiri, ada yang memang harus dilengkapi dengan pemeriksaan tambahan atau yang lainnya. Nah, kalau misalnya lab itu menjadi tolok ukur sebelum ke pemeriksaan selanjutnya pelengkap yang lain, maka salah menghasilkan keluarkan hasil, maka berdampak pada salah juga diagnosis. Kalau salah diagnosis, bisa fatal akibatnya. Bisa cacat, bisa cacat sementara, bisa meninggal, dan seterusnya. Dan itu nanti dapatnya, kalau memang ada kelalaian ketika pidana, maka kita dapat tuntutan. Bisa pidana, bisa perdata. Tergantung nanti case-nya, ya, kelalaian kita, atau memang ada instruksi. Nah, semacam itu, apa tujuan utama, salah satu manfaat strategi kita meningkatkan akurasi dan presisi.
Selanjutnya memastikan kesinambungan kualitas layanan. Jadi PNE itu dengan kondisi labnya data ini, jadi kalau misalnya itu akreditasi paripurna, nah sekarang itu akreditasinya masih misalnya ya misalnya. Kemudian apa eh, emosi, mental, visi misi ke depan ini kita terus sampai paripurna dapat ya sebenarnya paripurna. Tapi biasanya setelah puncaknya didapatkan, nah di situ kita mulai kebiasaan kita itu kembali seperti semula. Itu namanya disonansi. Jadi apa yang sebetulnya bukan target dan apa yang sebenarnya tercapai. Jadi seolah-olah kita melakukannya semua, tapi sebetulnya apa yang tercapai kita disonansi atau gap nih. Gitu. Nah, konsisten ini berarti Bapak Ibu harus meningkatkan gap itu tidak ada. Dan sulit. Kenapa? Budaya mutu itu harus dari orang, harus dari diri sendiri, harus dari perilaku, kemudian bergeser ke SOP dan seterusnya. SOP bisa dibuat, tetapi perilaku kita kalau tidak bermutu, ya tidak akan mencapai namanya mutu. Mutu itu hulu sampai hilir. Jadi nggak bisa kita budayanya tidak bermutu, tapi keinginannya mutunya luar biasa. Hanya mengandalkan SOP, SOP, dokumen, SOP, dokumen, tapi kitanya sendiri itu ada mutu. Contoh misalnya cuci tangan sebelum makan. Apakah semuanya 7 kali? Atau makan tidak di lab gitu ya, di pinggir gitu, dan seterusnya. Itu juga sama. Jadi konsisten ini sebetulnya yang paling penting. Nah, untuk PNE karena dia adalah potret kinerja lab, ya, secara mungkin frekuensi tertentu, periode tertentu, selama setahun misalnya, dan kita masih stabil di situ, maka ini dikatakan SDM-nya mungkin terpotret bisa bermutu. Layanannya berdasarkan sampel, jadi sangat bermutu dan quality. Kemudian handling komplain misalnya zero komplain itu juga sama, bisa tercapai, itu luar biasa. Dan ini bisa mempertahankan terkadang dan bisa mempertahankan kepercayaan. Nah, kemudian manfaat lainnya di sini meningkatkan kepercayaan. Nah, eh, justru ini dulu kepercayaan dulu orang-orang memeriksakan laboratorium kita. Kita sih nggak berharap mendoakan teman-teman sakit ya, tetapi paradigmanya kalau kita saya ganti ketika sakit butuh lab kami ada gitu. Jadi kita berharap orang lain sakit, tapi kalau kita sakit, penyakit kan tadi ya tidak tidak mengenal usia gitu ya. Kalau kita diberikan sakit itu juga banyak makna. Maka kepercayaan dari stakeholder seperti dokter pasien tiap tahun itu akan meningkat karena adanya jaminan, bukan jaminan sih adanya penilaian ya dari pihak yang terpercaya bahwa laboratorium kita stabil, baik, konsisten, valid, dan dapat diandalkan dengan segala kondisi. Jadi kondisi darurat, ada kondisi gawat, ada kondisi darurat, ada kondisi gawat darurat, dan ada kondisi santai-santai, biasa-biasa saja dengan pasien rutinitas. Itu semuanya bisa diatasi dengan. Oke, nah sekarang peran ATLM ada di mana? Nah ini ada kita ya ngobrolin diri kita sendiri. Kita yang gosip, tapi selalu kita bercerita tentang kita sendiri. Pertama pelatihan dan sertifikasi. Nah sekarang pelatihan itu apa? Kalau kami lihat ya dari pusat, itu teman-teman itu pelatihan lebih didominasi karena kebutuhan administratif, karena kebutuhan untuk administratif, perpanjangan SIP, kemudian ada kebutuhan administratif untuk kenaikan jabatan dan seterusnya. Tapi tidak juga apa teman-teman yang ikut pelatihan itu hanya betul-betul ingin meningkatkan kompetensi. Biasanya teman-teman yang melakukan pelatihan itu kelihatannya dari mana kok kita bisa menggunakan yang kebutuhan SKP dengan yang real dia ingin belajar. Biasanya yang ikut pelatihan di luar di luar kebutuhannya dia, di luar waktu rekapitulasi administratif, tadi SKP dan seterusnya, itu dengan biaya sendiri dia akan ikut berbagai macam pelatihan. Pelatihan itu selain daripada kita mendapatkan ilmu baru, itu investasi jangka panjang, gitu ya. Nah, apalagi aplikasi saat ini program BPP di patologi ya, kita skema sertifikasi dengan 3 skema cluster. Nah, sertifikasi itu di Indonesia belum belum ramai kalau di luar negeri ya.
jadi PLN ya. Jadi PLN itu nggak harus lulus D3 misalnya, atau D3 ke D4 ya. Misalnya kalau di luar negeri itu belum, tapi dia ikut sertifikasi kilometer sekitar dilatih selama 2 bulan, terus disertifikasi sama profesor sana, dapat sertifikatnya, bisa dia sampling. Nah itu luar negeri ya. Kalau di Indonesia kan tidak. Di Indonesia itu education base. Jadi kita yang mampu itu harus sekolah dulu, harus punya ijazah. Yang bilangnya itu di baris sampai sekarang. Punya ijazah gitu. Jadi ijazah itu sebetulnya tanda atau pernah sekolah, bukan pernah berpikir. Jadi ijazah itu salah satu tolak ukur bahwa kita dinyatakan mampu dan juga mungkin berwenang nanti kaitannya ya. Nah, sekarang untuk kondisi saat ini, atau itu wajib menjadikan keharusan aja untuk diri kita. Pelatihan itu 1 tahun yang memang linear dengan keinginan, linear dengan pekerjaan, linear dengan ideologi atau idealisme kita untuk memperkaya ya kemampuan kita. Itu wajib tentang laboratorium. Apalagi nanti kita berkaitan dengan pengetahuan teknologi terkini. Teknologi sekarang sudah masuk eklia. Mungkin teman-teman di puskesmas akan jarang bersentuhan ya dengan ya, atau pemeriksaan yang cukup kompleks, karena terlalu banyak nih setiap satu puskesmas itu harus ya keluar puskes mulai dari pendataan, posyandu dan seterusnya. Akhirnya saking banyaknya beban tuntutan program gitu ya, itu akhirnya kita untuk meningkatkan diri di level itu tidak cukup, maka biasanya masuk ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya naik ke sampai ke 5. Di sana kompleks misalnya kalau masuk, kita jangan melihat negara dulu. Memang waktu itu Jerman teknologinya paling baik, paling stabil, atau paling oke. Tapi sekarang China juga sudah menjadi saingan yang luar biasa, tuh. Murah gitu ya, kemudian rusak ada maintenance gitu. Atau memang lifetime-nya nggak seperti Jerman ya misalnya, apa produk-produk Eropa. 5 tahun masih oke, stabil. Mungkin Bapak Ibu masih kejamanan yang motor 40 itu legend itu. Saya juga pernah mengalami melakukan pemeriksaan pakai toponometer itu dengan kondisi apapun dia memang hebat dan luar biasa konvensional. Nah ini kita harus apa sih yang dipelajari dari teknologi, bukan hanya aplikasi. Bapak Ibu juga kalau belajar AI, mahasiswa sebenarnya jago-jago nih kalau ngomongin AI. Tapi bukan cara bagaimana menggunakan AI itu, tapi keberadaan dia itu ketika kita membantu atau malah mudarat gitu lah gitu ini ya. Jadi alat dengan itu kita jangan persisten, kita pelajari, kita pelajari, terima, baru analisis. Kalau bisa dilakukan lanjut, kalau bisa dilakukan reject. Terus kita berikan rekomendasi. Nah, kita mudah-mudahan pola pikir kita sudah mulai ke arah sana. Gitu. Kadang-kadang saingan bisnis beda lagi bicaranya. Tapi kalau dari sisi saintifik, dari sisi profesional kita, semua alat yang datang kita terima dulu. Kita kaji, kita bongkar, gangguannya apa saja, ternyata dia lemah. Contoh misalnya, yang waktu itu ada portable yang ABS1C. Portable bisa dibawa kemana-mana tuh ke ruangan. Tetapi kalau alat ini murah, kalau si pasiennya anemia di bawah 9 kalau nggak salah, dan gula darahnya di atas 540, error itu alat. Sementara yang ada kecil satu lagi yang standby di lab, dia alatnya malah dia mampu mengatasi yang itu. Nah, kita jadi pelemahan ya, walaupun harganya tapi ternyata kalau kita cari banget. Tapi ketika ketemu dengan situasi seperti itu, nggak bisa. Jadi kita reject. Macam itulah. Oke. Kemudian tanggung jawab, nah APLN juga harus bertanggung jawab dalam kegiatan siapapun. Kita tidak memandang D3 D4, siapapun yang itu punya tanggung jawab kita terlibatkan dalam penetapan investasi, apalagi sudah di SKK, ya sangat penting. Yang pertama monitoring dan evaluasi. Nah, Moneh, ada Moneh audit apa bedanya? Moneh dengan audit. Penting. Moneh, monitoring evaluasi, Moneh dengan audit persamaannya adalah evaluasi. Jadi itu evaluasi. Tapi kalau Moneh
Itu evaluasinya saat program masih berjalan. Kalau audit itu sudah selesai programnya. Maka audit itu yang diaudit itu tahun lalu, dokumen-dokumen tahun lalu dan itu namanya audit. Itu perbedaan tegas antara Monex dengan audit ya. Oke, di sini mencakup pengawasan rutin, proses lab, juga prosedur yang diikuti oleh beberapa pekerjaan ya, di monitoring evaluasi saat itu prosesnya berjalan. Biasanya Monex ini juga nanti melampirkan data-data PNI, jadi nanti monitoring evaluasi sampai itu berjalan, PNI, kemudian nanti ada prosedur penanganan PMO, prosedur yang tafsir, terus itu nanti proses akan dimulai. Kemudian pendeteksian dan koreksi kesalahan. Ini kalau kita mampu menjadi kesalahan terjadi, justru itu bisa melakukan tindak aktif untuk menurunkan dampak hasil akhir. Nah, koreksi kesalahan ini sebetulnya kita bukan mencari-cari siapa yang salah. Mudah-mudahan nggak begitu ya di tempat kita ini. Ini kesalahan lalu di hari ini seperti nilai nilai PMI-nya agak tinggi, tapi masih infrastruktur satu nilai yang berarti masuk ke masjid ke pasien. Pasien ada pasien yang pintar barangkali protes ini saya kok harus sedang seperti itu gejala nggak kenapa akhirnya berapa nambah lagi pekerjaan kita ya, harus cari siapa sih hasil seperti ini tapi ketika hasil itu tinggi kita bukan mencari salah ini kenapa bisa terjadi memang secara tidak langsung nanti tertuduh nih yang melakukan itu jadi tertuduh. Kalau saya seringnya ketika ada koreksi seperti itu, yang saya tanya, ini siapa pagi-pagi yang melakukan QC, misalnya gitu. Saya dan ini coba lihat QC-nya seperti ini dan posisinya hampir mendekati outlier gitu ya, tapi masih kontrol. Kita cek ke belakang atau ada. Oke, di situ kita bahas. Berarti kalau di sini kalau itu kan koreksi kesalahan itu memang jika itu merupakan suatu rangkaian kegiatan dan itu tidak dalam disengaja atau bukan proyek, kita tetap fokus pada pekerjaan, kesalahan tentang pekerjaan. Tetapi kalau dia yang inisiatif memang perlu yang perlu pembinaan, ya kita mungkin bisa memberikan rekomendasi teman-teman tersebut ya, untuk bila ditindaklanjuti dari pembinaan. Selanjutnya dokumentasi dan pelaporan. Nah, ini adalah pekerjaan yang paling apa ya sisa tenaga ya kita kadang-kadang dokumentasi pelaporan karena kita perlu teknologi yang langsung ketika running real time kita melakukan pekerjaan itu terdokumentasi jadi pelaporannya nanti tinggal dapat semuanya jadilah gitu ya dokumentasi pelaporan ini wajib ya dokumentasi kalau bisa tidak diada-adakan ya upayakan memang itu apa adanya karena PME itu memang syaratnya adalah potret dari pekerjaan kita dengan kondisi yang terjadi dalam kehidupan negara tersebut itu pokok-pokoknya dokumentasi dan di manipulasi dan sebagainya apalagi sampel PME datang dihormati ya semua alat dikalibrasi dulu pokoknya dikondisikan sebaik mungkin sehingga hasil PME-nya bagus mungkin itu kepentingan lain, tapi sebaiknya tidak begitu karena tujuan PNI bukan itu. Jadi memang pemantauannya seperti biasa saja. Karena layaknya sampel biasa. Oke, kemudian strategi implementasi dari di sini pertama mungkin perencanaan dulu dan persiapan. Jadi pertama identifikasi parameter pengujian yang akan kita ikutkan sesuai dengan kemampuan dari lab itu ya. Jadi lab itu kan nggak semua parameter bisa kita ikuti. Yang kadang-kadang juga penyelenggara PME juga terbatas ya yang menggunakan parameternya. Jadi kita menentukan dulu parameter pengujian yang relevan untuk memprosesnya pengujian efektif diandalkan dan menilai sesuai dengan proyek yang ditetapkan. Kemudian penentuan standar acuan. Nah, standar acuan ini apa ya? Kita mungkin lebih sering mengacu pada standar internasional ya. Standar internasional digunakan dengan beberapa kondisi bahan PME-nya juga sudah memenuhi syarat ya untuk diuji oleh laboratorium atau oleh peserta itu dengan kondisi yang mumpuni atau sesuai dengan standar internasional juga. Jadi nanti memastikan keselamasan
dan regulasi serta prinsip praktis yang berlaku di industri. Jadi semua itu memang dilaksanakannya, semua metodenya bisa dilakukan. Standar juga bisa dilakukan, misalnya standar umum ya, kalau ada permen. Kemudian ada penjadwalan dan koordinasi. Nah, ini penting juga mengisi jadwal kegiatan pengujian. Kedatangan sampel PNE itu jangan lupa Bapak Ibu di unboxing. Jadi ketika sampel itu datang, PNE, video, di unboxing, jangan-jangan sampelnya kondisinya sudah beda. Jadi ketika datang, ketika dikirim, packingnya bagus. Kemudian sampai di kita, packing masih oke, tapi ketika dibuka di dalamnya mungkin sudah ada yang penyok, sudah ada perubahan warna, sudah ada yang cair, dan seterusnya. Itu di unboxing lah istilahnya. Dibuka untuk memastikan bahwa pekerja ketika kita menganalisis sampel itu baik kondisinya. Jangan sampai seterusnya kita periksa, kita lakukan negatif, salah, harusnya ternyata positif. Ya. Dan upayakan juga tidak, ya. Suaranya agak kurang jelas katanya dari peserta. Sebentar, saya pakai earphone ya. Satu gimana Bu? Apakah sudah enak yang ini apa enak yang tadi? Kencang mungkin Pak suaranya. Katanya agak jelas tapi kurang terdengar. Oh, kurang keras ya? Oke. Ini udah cukup ya? Lumayan Pak. Satu dulu. Oh ya, baik. Ya, itu tadi penjadwalan dan koordinasi ya. Jadi kita perlu waktu yang pas ya untuk nanti sampel itu datang. Kemudian kalau bisa tidak dilakukan penunda, memang kita langsung melakukan treatment dan mengecek pengukuran. Selanjutnya pelaksanaan dan pemantauan. Nah, pertama melakukan kalibrasi pada semua instrumen yang akan digunakan untuk pengujian. Jadi memastikan bahwa kalibrasi itu harus dilakukan. Kapan sih kalibrasi yang paling baik? Nah, ini rata-rata ada pertanyaan itu. Kapan sih kita tuh mengkalibrasi instrumen gitu ya? Kalau Bapak Ibu cek di lab itu bagi yang punya ya, misalnya elektrolit. Elektrolit itu dia ada auto cleaning, kemudian ada kalibrasi dan seterusnya. Jadi bagusnya sih sebelum kita melakukan pemeriksaan sampel, kalibrasi bagusnya. Tetapi karena kalibrasi itu mengembalikan kondisi peralatan ya pada kondisi awal yang sangat bagus, ada nanti koefisien korelasi ya dari persamaan referensi linear. Kalau R-nya misalnya satu, kalau pelajarannya mendekati satu ataupun satu, maka ini misalnya memiliki frekuensi yang cukup lama untuk bisa kita pertahankan atau bisa menggunakan alat ini. Maka kalibrasi satu kali, misalnya gitu ya, kemudian perjalanannya bisa 30 hari, tapi di sini harus apakah nanti ada mulai bergeser atau tidak. Sama halnya barang baru lah, barang baru kalau masih bagus kan, masih enak, tapi lama-kelamaan akan terkikis, mulai agak berkurang, tapi masih oke rasa-rasanya gitu, itu masih in control. Tapi mulai ada semakin lama semakin terkikis, akhirnya semakin tidak enak, nah itu berarti udah out of control, harus diganti menggunakan part baru misalnya. Nah itu semacam itu kalibrasi sini. Jadi justru kalibrasi itu dengan segala kondisi dia bisa dinilai ya faktor-faktor yang dapat mengganggunya. Kemudian prosedur pengambilan dan pengiriman sampel di sini mengembangkan prosedur yang jelas. Nah, pengiriman sampel terutama delivery ya, delivery sampel itu apakah harus di inspect dan seterusnya. Terutama saat Bapak Ibu kondisi labnya jauh. Jadi harusnya 1 hari sampai, tapi ini 3 hari baru sampai. Itu sangat-sangat beresiko sekali kalau kita tidak melakukan pengecekan di awal ketika sampel PME itu datang. Nah, jadi ini perlu ada bagi provider atau bagi yang penyelenggara PME harus menjaga kualitas dan integritas sampel selama fase pengujian. Karena yang dirugikan nanti pihak lab.
hasilnya nggak bagus ya pihak lain yang rugi akhirnya. Bayar sudah oke, mahal ya, ternyata sampel datang rusak, dan kita nggak tahu konfirmasi rusaknya, kan kita nggak tahu, bukan dari pihak provider kan, sampel datang bungkusnya oke, dibuka pokoknya ada sedikit cair ya, apakah begini, kan kita nggak tahu ya. Harusnya nanti di situ ada komunikasi, ada dalam tanda petik ya, misalnya pertemuan dengan provider dan pelapor, sampel sudah datang, kita sama-sama menyaksikan dua pihak ini, ketika dibuka ternyata sampelnya sudah ada, harusnya serbuk atau ada cairan sedikit, tapi providernya kan mengirimnya beku nih atau serbuk nih, itu ada cairan, nah berarti sudah dipastikan dulu di situ jangan dilakukan, dia menerima uang kembali lah. Kita nggak jual. Nah, kemudian ada pengecekan konsistensi data. Nanti di sini ada data secara statistik, mungkin juga secara berkala, untuk yang ditentukan itu adalah valid dan dipertanggungjawabkan di lapangan. Ini pelaksanaan dan pengembangan. Kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di sini ya hasil analisis evaluasinya, pertama dari hasil pengujian. Ini menghasilkan mungkin identifikasi tren. Tren itu mungkin cenderungnya ada pola naik, turun, kemudian ada siklus ya. Atau memang ada anomali yang kok aneh ini. Kalau Bapak Ibu pernah ada yang ikut PBQC, PBQC itu PB ya, PBQC itu Patient Based Quality Control ya, di sana. Itu kalau yang ditampilkan data PBQC itu maksudnya QC menggunakan data pasien, jadi bukan menggunakan data bank kontrol. Jadi kita menggunakan data pasien, kalau misalnya dalam sekian ribu dalam satu tahun kita gunakan, evaluasi buat titik ini masih oke menurut data pasien ya, kita masih lanjut dengan QC. Kita dapat PBQC, patient based QC. Tetapi kalau dengan datanya berbeda, oke, bagaimana tidak dalam tanda kutip nggak terlalu orang melakukan pemeriksaan elektrolit. Tapi kalau kita masuk ke ASP ALT yang variasinya lebar, jadi kalau elektrolit mungkin 145 misalnya naik ke 150, itu udah langsung berkat, kelihatan ada apa istilahnya gejalanya gitu ya. Tapi kalau kita sampai puluhan kali lipat kayak gitu, nah itu ada anomali dan dideteksi. Nah, itu mendeteksi semacam itu kalau dari pengujian. Dan untuk memberikan insight yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi tren, anomali, dan juga nanti beberapa kondisi ya untuk mengambil keputusan, itu harus diadakan rapat evaluasi dan dibuktikan atau ditindak dengan sebagai pandalik. Rapat evaluasi rutin, diskusi hasil pengujian, mengumpulkan umpan balik, bisa dari tim, bisa dari stakeholder, bisa dari yang lainnya, ya. Gunakan perbaikan itu untuk implementasi strategi yang lebih efektif. Jadi ini memang harus ada buktinya. Jadi kan kalau asesor suka bertanya mana bukti bahwa ini dievaluasi. Nah, nanti ada bukti evaluasinya adalah hasil analisis pengujian. Untuk merekomendasikan keputusan selanjutnya. Oke, kemudian nanti kita masuk ke tantangan dan solusi. Nah, ya, tantangan dan kita dapatkan di area TNE. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Jadi sumber daya bisa di sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya material. Itu seringkali menjadi hambatan yang cukup signifikan ya. Kalau sumber daya manusia, kita bisa rekrut, bisa latih, bisa diberikan on job training, ataupun nanti ada pembekalan yang sifatnya magang ya, itu bisa banyak pendekatan untuk sumber daya manusia, dan diperlukan mungkin pengakuan sertifikasi ya. Nah, yang agak rumit mungkin nanti ada ke sumber daya finansial dan material. Kalau finansial nanti tergantung kemampuan dari pihak laboratorium. Kemudian yang material, nah material ini nanti tergantung dari bidang yang mau diuji. Kimia klinik, imunoserologi, tes 1, 2, 3, tadi keluar ya.
Ya, terlempar Visual habis. ya, ini sumber daya ya. Jadi sumber daya itu finansial tadi tergantung dari labnya. Nah, material ini yang sulit. Tapi sulit juga ini nggak masalah karena bisa. Ini kebetulan saya lagi berusaha mencoba membuat satu dari materialnya ya untuk dilakukan dijadikan untuk di imunologi ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau udah oke, coba deh ya kita coba publikasi dan uji publik dan mudah-mudahan menjadi informasi. Selain ini juga untuk mengatasi material beberapa parameter ya kita bisa menggunakan digital imaging. Digital imaging itu lebih murah, tapi teknologinya uh, sulit gitu. Bagi beberapa rumah sakit kalau ada digital imaging kan itu lebih mudah. Nah, sekarang kemarin yang kita lakukan para agen kita bahwa waktu itu fatality menggunakan digital imaging malaria dan urinalysis yang kita kirimkan adalah video. Kemudian kita menyampaikan silakan amati pada video ini ditemukan apa saja, ya gitu. Tapi kualitas video kemudian kualitas alat yang dipakai di tempat dokter itu kadang-kadang juga memberikan gambaran yang lain gitu. Laptop kan antara laptop A, B, C itu kadang-kadang tingkat kecerahan, tingkat warna itu berbeda. Yang tadinya dibilang ini tidak pucat, di, di, ini nggak pucat, di sini bilangnya pucat. Karena itu sebetulnya bedanya beda ini, beda apa? Eh, apa kayak gitu. Mungkin nah, kemudian yang kedua, kompatibilitas teknologi. Yang tadi saya sudah sebut ada sistem apa penyelenggaraan itu berbagai partner menunjukkan masalah sebetulnya ya. Interoperabilitas yang menambah kolaborasi dan bekerja yang lulus. Jadi teknologi ini tidak serta merta kita bisa digunakan langsung dipakai di install. Kadang-kadang ediksinya itu beda walaupun produknya sama. Nah, itu mungkin strategi bisnis para teknologi yang jualan software dan sebagainya itu dia menentukan beberapa hal supaya teknologi ini berjalan gitu. Nah, ini misalnya menjadi kendala sistem yang sistem. Tapi orang Indonesia kan hacker ya, hacker terkenal ya. Bahkan kalau nggak salah hacker mikroskop Microsoft itu dari Ciamis itu dari Tasik. Orang ini hacker dia pernah tembus kemana, kemudian direkrut oleh Microsoft itu di firewall itu ditahan supaya saya berhenti dari perusahaan itu di blok sama dia. Kalau nggak salah satu orang antara Ciamis atau Tasik lah dari Indonesia itu luar biasa di satu banyak banyak akun. Kemudian ada variabilitas hasil pekerjaan kita tidak dalam hasil pengukuran. Semua pekerjaan kita itu mengandung ketidakpastian. Semuanya. Meskipun alat itu sudah dikatakan presisi, akurasi, itu tetap ada nilai ketidakpastian. Kenapa bisa muncul? Karena ada minimal dua unsur yang terlibat. Pertama manusia, kedua alat, ketiga material. Tiga unsur ini itu sudah berpotensi punya kesalahan. Nah, sehingga kita ukur itu tetap ada ketidakpastian dalam hasil pengujian. Nah, ini berbagai macam faktor ya, mulai dari penguji, kondisi lingkungan, manusia bisa konsisten. Oh, kadang-kadang manusia banyak sekali persoalannya, banyak sekali. Konsisten hari ini, jangan hari ini per jam aja, jam pagi-pagi, terima gaji, senangnya nanti. 1 jam kemudian bagi suami pindah ke istri. Atau lagi mulai presentasinya. Itu faktornya banyak di manusia, ya, terutama yang orang-orang. Oke, solusi praktisnya, nah solusinya bisa mengatasi yang pertama optimalisasi penggunaan sumber daya. Kalau kita merekrut lagi kan biayanya mahal. Kalau itu giliran jadi training ya, kita datangnya tapi kita optimalisasi punya kalau kita yang harus orang tapi kita tetapi ada perbagian
distribusi, seperti distribusi tugas. Makanya kalau nanti distribusi itu jangan sampai bekerja di sekali, tapi jangan sampai ini harus bukan saya keluar lagi ya. Ya Allah. Bentar Bu, saya ganti sinyal dulu ya. Saya coba ganti sinyal dulu. Ya, 1, 2, 3, udah jelas tuh? Cukup ya? Jelas, Pak. Ya, ini mitigasi kalau kita sedang keluar mendadak gini harus apa? Oke, ya, lebih ngomongnya. Ya, jadi di sini nanti ada optimalisasi sumber daya dan integrasi dari beberapa teknologi nanti mungkin di proses yang baik ya. Dan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, mempercepat proses kerja semua level organisasi, semua kondisi bidang. Ya. Kemudian standarisasi prosedur operasional, dan standarisasi ini bisa dikembangkan. Kalau kita mengembangkan SOP, berarti harus divalidasi SOP-nya. Walaupun misalnya ganti suhu aja, di SOP yang Kipinser atau SOP internasionalnya bilang suhu 37, sama kita turunin nih, suhu 30 atau 25, nah, itu harus divalidasi lagi. Kemampuan nantinya hasil modifikasi itu harus sebantu dengan ya, prosedur internasional. Jadi untuk pengujian maupun produksi tergantung dari variabilitas dan juga harus memastikan konsentrasi kualitas dari standarisasi. Oke, sedikit mungkin studi kasus, tadi saya bilang studi kasus ini bukan suatu kasus yang salah atau bagaimana, tidak. Jadi yang dimaksud di sini adalah tujuannya dia ingin apa nih? Nah, ceritanya studi kasus pertama peningkatan akurasi dan ketepatan hasil yang diinginkannya area hasil ini, akurasi ya dan ketepatan hasil. Akurasi dan ketepatan itu sama saja gitu ya. Penelitian gitu. Sebuah lab ini menghadapi masalah, ya dia punya masalah itu tidak sesuai hasil pemeriksaan laboratorium lain dalam pemeriksaan spesifik. Misalnya karena bunuh diri, ini mungkin sudah belum PNE mungkin ya, atau data PNE, atau memang ada komplain dari pasien, kok lab ini bilangnya 160, tapi lab sebelah bilangnya 150 kategori normal, 160 kategori tinggi, cuma beda 10 mg glukosa ya. Tapi kan pasien ya pasti pilih yang normal ya, karena keinginannya biasa. Gitu. Nah, ini mungkin bisa langsung tambah di sana. Nah, atau yang dari hasil audit atau hasil monet ya, dari kegiatan TNI atau TNE, dan dengan laboratorium, terutama kalau laboratorium lain berarti dengan dari posisi TNE. Intervensinya, lab mengikuti program PNE yang disana oleh badan yang terakreditasi. Ini harus menjadi syarat, ya, badan atau lembaga yang terakreditasi. Selanjutnya, pengukurannya, studi kasus akan menggunakan hasil ini sebelum dan sesudah PNE, perubahan dalam persentase hasil sesuai dengan akurasi dan juga lihat presisinya, diharapkan studi kasus ini menunjukkan peningkatan akurasi dan hasil pemeriksaan ini. Jadi, nanti di sini sebetulnya ada runutan untuk tadi koreksi dan kita mencari kesalahan kenapa kita tidak sesuai hasil pemeriksaan laboratorium lain. Kita menganalisis dengan harusnya sesuai dengan nilai acuan yang dijalankan begitu. Studi kasus yang kedua, efektivitas PME dalam mengurangi perbedaan hasil. Jadi mungkin latar belakangnya perbedaan hasil pemeriksaan kalau itu menjadi masalah dalam dengan kesehatan. Iya, kadang-kadang pasien itu kan gini, ada yang konsepnya infrastruktur kita perindah supaya pasien datang.
Tapi ada juga pasien yang fokus pada kualitas pelayanan, kualitas hasil, meskipun infrastrukturnya tidak berbeda. Berbeda itu menjadi kepercayaan. Justru kan dari kepercayaan penting kita menarik pelanggan ya, customer kita yang ingin sehat, kita layani. Nah, intervensinya PME diselenggarakan untuk memantau dan mengevaluasi tenaga laboratorium pemeriksaan tertentu. Sekali lagi, PME itu adalah potret, jadi tidak boleh spesialisasi. Dikondisikan semua tampilkan saja apa adanya seperti sampel sehari-hari. Pengukurannya mereka hasil antar lab, nah tetap kita presentasi nilainya akan dianalisis dan diharapkan dapat mengenai perbedaan laboratorium kasus dan kembang. Apakah kita harus sama dengan lab lain? Bukan, kita harus sama, mungkin harus dengan nilai standar acuannya, gitu. Kan nanti ada referensi untuk nilai yang digunakan. Kemudian ketiga, dampak lainnya pada kepercayaan masyarakat. Nah, tadi salah satu latar belakangnya beda sedikit saja, ya. Masyarakat itu apa ya, lebih lebih gimana ya? Kayak bapak ibu kalau belanja lah, terutama ibu-ibu ya. Ada tas harganya 1 juta, mereknya sama ya, misalnya Gucci ya begitu ya. Kemudian nanti ada Bottega satu lagi depannya 1 juta 100, beda 100 ribu itu dikatakan murah. Nah gitu kan, dikatakan oh ini murahnya di sini lebih murah. Kalau versi orang kan murah itu banget benar-benar ekonomis ya, tapi ini beda 100 ribu dikatakan lebih murah. Yang semacam itulah hasil hasil kita di masyarakat ya, dilihat masyarakat itu berbeda sedikit, kadang-kadang menimbulkan satu perubahan pola pikir, akhirnya dampak kepada batin atau psikologi, dan akhirnya menjadikan kepercayaan saya lebih suka yang kesini gitu. Apalagi waktu tunggunya cepat, tidak lama sampai 2 jam misalnya. Kemudian laboratorium begitu PME mendapatkan sertifikat pengakuan atas kualitasnya. Nah, sertifikat ini bisa disosialisasikan, tapi juga sosialisasinya lebih profesional ya. Target yang memahami tentang hasil uji PME itu berarti kan para profesional. Kalau masyarakat umum kan yang dirasakan adalah layanannya, gitu, layanannya, hasilnya, gitu. Kemudian, tapi kalau pihak lain yang profesional kita tampilkan atau sosialisasikan untuk PME. Bisa dilakukan oleh seluruh kepuasan pasien ya, bisa dari sana untuk meningkatkan kepercayaan layanan. Nanti kan di sini sebetulnya dari yang di atas itu 1 2 kita akan mendapatkan rekomendasi apa yang harus kita rubah, ya, terutama dari penerapan teknologi. Nah, setelah itu ada best practice yang direkomendasikan. Jadi best practice itu mungkin bisa menjadi rujukan ya untuk kita melakukan kegiatan PME. Pertama, kolaborasi antar lab. Jadi pendekatan ini melibatkan kerjasama di berbagai laboratorium untuk berbagai pengetahuan, sumber daya, hasil penelitian, memaksimalkan efisiensi dan inovasi. Jadi bareng kerjanya. Mungkin ini untuk meningkatkan atau mengapresiasikan SDM terutama ya. Kalau di tempat lab A dia nggak punya alat ya, tapi lab B kemudian dimagangkan di sana gitu. Itu nggak masalah. Dari rezeki sebetulnya masing-masing ya. Musik itu sudah masing-masing. Jadi jangan takut dengan kompetisi lah. Kompetisi tetap sehat, tapi niat kita kembali lagi kita jangan kita di bidang kesehatan itu seperti itu, tidak mendoakan pasien ya, pasien supaya sakit, tapi kita hadir siap untuk bisa menjaga kesehatan Bapak Ibu pasien. Oke. Kemudian ada pengembangan SOP yang berkualitas. Jadi SOP itu harus jelas terukur, ada rujukan. Kan format SOP itu di bawah dari trans. Bahkan di trans ini kita kalau sudah lama dan harus diupdate dengan yang baru dengan adanya teknologi, maka sesuatu SOP-nya di dalamnya pun nanti ada perubahan. Ada konvensional, ada yang mungkin sudah canggih. Kadang-kadang kalau misalnya kita menggunakan SOP dalam suatu alat ya, yang disorotkan sebetulnya prinsip kerjanya, prinsip kerja alat itu. Jadi mulai dari input, masuk, olah, kemudian seterusnya, barcode, itu semuanya ditulis dalam SOP itu. Walaupun alatnya mereknya beda-beda, tetapi semua sistem yang dibangun, integrated analyzer-nya, itu semuanya seperti itu. Nah, itu nanti ada 2 SOP, ada yang konvensional mungkin sebagai menteri terakhir konfirmasi, ada yang ini sudah canggih. Kemudian pelatihan berkala dan pengembangan SDM. Jadi mohon kepada Bapak Ibu pimpinan yang ada di laboratorium ya, berikan satu anggaran ya kepada APLN untuk bisa pelatihan berkala
Tapi tidak juga harus dianggarkan. Jadi bagi APLN yang barangkali kelebihan rezekinya, itu bisa ikut pelatihan dimanapun untuk meningkatkan kompetensi kita. Jangan khawatir kok, kan Allah itu tidak akan menyia-nyiakan orang yang punya kapasitas. Bolehlah saat kita membangun diri, saat kita melatih diri, kita hilang dari dunia kesehatan sementara waktu aja ya. Tetapi ketika sudah settle, kita sudah layak, kita sudah kompeten, sudah berlatih segala macam, nanti suatu saat akan ditampilkan kembali. Oke, itu pasti, pasti tuh. Tidak akan menyia-nyiakan SDM yang sudah berkualitas. Oke, dan kita tidak boleh resisten terhadap perubahan regulasi, tidak boleh resisten terhadap perubahan teknologi, dan juga kita mampu mengikuti perubahan-perubahan itu. Kalau perubahan teknologi cepat, tapi perubahan regulasi cukup kompleks, seperti yang terjadi sekarang. Ya. Kita perubahan itu menimbulkan satu dinamika yang cukup luar biasa di bawah. Tapi kesimpulannya, jadi pertama untuk rekap strategi kunci itu pentingnya kompetensi ahli teknologi laboratorium medik ya. Terutama ini pentingnya memiliki tim yang kompeten. Jadi Bapak Ibu pasti bagi yang sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang di laboratorium itu sangat kompeten untuk memahami semua situasi setiap bidang. Dan juga nanti terlatih untuk memastikan hasil yang akurat dan efisien. Jadi kalau misalnya sudah berfungsi sebagai validator, apalagi pada indikator validator itu akan paham betul bagaimana proses mempertahankan mutu. Mencapai mutu oke, sudah dapat, tapi mempertahankan ekosistem ini, budaya mutu, itu pasti akan paham betul ya bagaimana caranya untuk karakteristik keunikan dari lab BPI itu sendiri. Gitu. Apakah harus dari perilaku disiplin, kalau KDM, barat militer ya, atau memang kita cukup sentuhan dengan sedikitnya motivasi kalau tentang SDM. Tapi kalau nanti tentang SOP, SOP-nya mungkin ini nggak dilihat, kita rubah lagi dengan yang terbaru, kemudian kita bikin skema yang lebih jelas, bisa dipahami banyak orang, itu cerita nanti di SOP-nya. Gitu. Kemudian apalagi di pelayanan ke masyarakat langsung, itu dari layanan yang kita berikan. Kemudian perencanaan yang matang, jadi perencanaan yang cermat, dasar dengan itu merupakan keberhasilan dari pencapaian itu nanti ya. Dan memastikan sumber daya itu memang juga berkaitan betul ya dengan adanya kegiatan yang ada di laboratorium, baik pemantapan itu internal, eksternal. Biasanya yang menjadi lead atau ketuanya grup tim di lab kita itu yang memang sudah mengurusi PMI tiap hari, evaluasi, mesin aparat kepuasan pelanggan ya, baik beliau sebagai manajer mutu atau manajer teknis atau supervisor atau apalagi kepala lab ya, itu akan betul-betul paham ya bagaimana kita mau strategi untuk melakukan itu. Nah, rekomendasinya yang pertama peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Jadi SDM kita nggak boleh diam di tempat ya. Kalau kata-kata Einstein itu kalau kita naik sepeda itu harus bergerak karena kita bisa seimbang. Jadi naik sepeda supaya seimbang, maka kita harus terus bergerak. Ya. Bergerak pun pindah selangkah ke depan ya bergerak gitu. Pindahin jempol dari posisi A ke posisi B itu bergerak walaupun kecil gitu. Jadi peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Nanti kan di narasumber selanjutnya dalam bidang yang ada beberapa bidang. Misalnya contoh kalau di hematologi histogram kita baca grafik. Jadi kita nggak selalu mencatat pasien keluar, sebelum catat lihat grafiknya. Oh, oke betul. Nah, semacam itu juga itu sudah meningkatkan kapasitas ya. Dan juga ada tantangan baru lainnya. Kemudian penggunaan teknologi terkini kalau ini tergantung dari pihak rumah sakit atau lab ya yang mampu membeli alat atau teknologi, tetapi kalau sekedar tahu dan terampil atau sekedar tahu dan paham ya tentang tata caranya, ini bisa melalui pelatihan, bisa melalui magang, bisa melalui on-the-job training dan kerjasama antar lab, jadi kolaborasi antar lab. Itu akan lebih murah teknologi. Jadi tahu dulu nanti masalah sertifikasi pengakuannya itu nanti melalui pelatihan. Kemudian keterlibatan aktif dalam PNE. Nah, PHPLN itu harus mau ya. Mohon maaf, ini saya cerita keluar di luar dari PNE. Jadi untuk phlebotomi kan kadang-kadang ribut ya antara perawat dan PNE. Kenapa? Satu, ini bukan dari posisi perawat mungkin tidak ada kompetensinya posisi perawat. Kemudian di PNE juga
ini kita ada Permenkesnya yang 42 bahwa saintifik data itu kalau juga baik itu sendiri. Tapi di perawat itu sebetulnya ada di PKS 1 kalau misalnya ya. Jadi kita kolaborasi, kita harusnya menyelesaikan permasalahan ini kembali ke pasien, kembali ke keselamatan pasien, pelayanan yang paripurna. Nah, kalau kita sebagai pelayan ya, walaupun kita bukan alat pemuasan, tapi kita harus memuaskan pasien. Nah, di situ kita kolaboratif. Kalau yang ramai sekarang kan atau kurang, tapi harus keliling ke seluruh gedung pagi-pagi sampai sentri. Sementara kita minta bantuan untuk perawat bisa dikirimkan ke laboratorium. Dan di samping tadi perang lab itu kan sentral dan di bawah kita bisa dibantu pelibatan atau itu kolaborasi atau konvensi. Nah, semacam itu. Nah, tapi kalau PNE, kita kalau bisa semuanya terlibat, semuanya paham. Kalau mau meningkatkan budaya itu, perilakunya dilibatkan semuanya. PNE harus begini, harus begitu, TNI harus begini, harus begitu. Ya memang itulah mutu. Kalau bicara mutu, jangan bicara harga, gitu kan. Jadi istilahnya mutu itu harus dicapai sedemikian ya, harganya pasti mahal. Harga itu tidak hanya dengan biaya, ya harga itu dengan kita bayar pengorbanan waktu, perilaku, disiplin, ego kita yang biasanya tadi santai-santai orangnya, tapi sekarang dituntut harus ya seperti itulah ya, mendorong lab supaya lebih aktif agar mungkin keterlibatan teknologi akan lebih kuat membentuk sesuatu budaya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa disaringkan ya, Komisi mungkin sebetulnya Bapak Ibu lebih paham sih tentang teknologi di lapangan ya. Ini sekedar sedikit aja nyontek dari Laskar Pelangi ya. Hiduplah untuk banyak memberi, kita nanti banyak menerima. Dan karena kita hakikat manusia, kadang-kadang nafsu itu bisa mengalahkan eh, keharusan. Ya, barangkali itu saja yang bisa disaringkan. Saya serahkan kembali ke beberapa teman. Ya, Bapak Ali, terima kasih atas paparannya. Mungkin karena narasumber yang kedua juga sudah hadir, untuk sesi tanya jawab kita buka satu pertanyaan saja. Di kolom Q&A sudah ada pertanyaan. Bagaimana cara mengukur hasil pemeriksaan dikategorikan valid atau tidak valid, Pak? Terima kasih. Ya baik, semua ada parameternya. Bu. Jadi mengatakan valid dan tidak valid itu pasti ada parameternya. Kayak misalnya kita menentukan ini bermakna apa enggak sih datanya. Itu kan ada nilai signifikan ya, ada rumus Z-score, kemudian ada ketidakpastian pengukuran, semua sebetulnya dilibatkan ini pasti ini guru saya. Beliau nanti lebih paham. Jadi validasi itu semua kenyataan valid berarti ada parameter-parameter yang dipenuhi, terutama nanti ada analisis data ya, dengan menggunakan statistik, mungkin ada bantuan statistik. Statistik itu bukan segalanya, itu hanya alat bantu untuk kita mengulang data. Tetapi uji keberpakaian, uji validitas itu berdasarkan nanti data ukuran alat data itu tadi. Itu beberapa ada parameternya gitu. Mungkin dua SKS ya Pak Surya ya, masih. Baiklah, ini bisa diperdalam lagi di materi yang kedua. Sepertinya expertnya. Iya, baiklah. Mudah-mudahan dari Ibu Maifa cukup puas. Nanti kita bisa lanjut di materi yang kedua. Baik, terima kasih mungkin ke Bapak Ali Kafesa untuk waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu, terima kasih ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Pak Surya bisa meluruskan barangkali bahasa yang keliru.